مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ini kita hidup saat ini di zaman yang bala ya. Diturunkan bala musibah. Jadi kita harus jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat sehat yang pertama. Kemudian ketika hidup di zaman bala, harusnya perilaku kita, ibadah kita makin baik, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini dari lagi kena musibah ada pesta mabuk-mabukan, nauzubillah min zalik. Lagi kena zaman bala masih zina, masih minum khamar. Ini sudah saatnya kembali. Ada sahabat bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Itu diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ini Nu'man bin Bashir waktu masih bayi, ibunya mengantarkan beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimintakan doa. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kurang lebih disebutkan juga dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, wahai fulana, engkau punya anak, padahal Nu'man masih bayi, an ya'isa izzah wa yuqtal syahida wa yadkhul jannah. Anakmu ini nanti ketika dewasa dia hidup membawa kemuliaan, kemudian nanti akan terbunuh secara syahid. Beliau terbunuh dan mendapatkan gelar syahadah atau syahid, orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul jannah, dan kelak juga dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini anak masih bayi, Nabi sudah mengatakan nanti kalau sudah dewasa hidup mulia, terbunuh dalam keadaan zalim dan mendapatkan syahid fi sabilillah, dan juga kelak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Nah, waktu berjalan, Nu'man bin Bashir di masa daulah Umayyah, beliau diangkat menjadi gubernur di Irak. Jadi gubernur di Irak. Di saat itu ada konflik yang terjadi antara Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dengan Muawiyah. Bukan Muawiyah, dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Maka Sayyidina Husain pergi ke Irak. Di saat itu diperintahkan Nu'man bin Bashir untuk melawan Sayyidina Husain yang sedang menuju ke Irak, karena waktu itu beliau jabatannya amir, gubernur. Maka Nu'man bin Bashir menolak. Beliau mencoba netral pada waktu itu. Beliau tidak mau terlibat untuk mengganggu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat ancaman, kalau engkau tidak taat, maka jabatanmu akan dilepaskan, akan dicopot, akan dipecat. Maka dia memilih untuk dipecat. Dia memilih melepaskan jabatan karena tidak mau melakukan keburukan kepada Sayyidina Husain bin Ali ibn Abi Thalib.
Maka di saat itu banyak orang menganggap beliau seorang yang mulia, rela melepaskan jabatan karena tidak mau menuruti perintah yang zalim, perintah yang tidak benar. Maka beliau hidup mulia sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW di waktu beliau masih bayi, an ya'isa izzah, kelak dia akan hidup menjadi orang mulia. Kemudian jabatan dia lepaskan, dia pergi, dia tinggalkan kota, negara Irak, dia tinggalkan. Ternyata singkat cerita di tengah jalan dia berjumpa dengan seseorang. Ternyata orang ini memang dibayar untuk membunuh beliau, membunuh Nu'man bin Bashir. Kemudian orang tersebut dia membuat tipu muslihat, mengatakan ingin ikut, kemudian ingin sholat berjamaah. Maka Nu'man bin Bashir dengan prasangka baiknya, beliau disuruh jadi imam, beliau jadi imam. Kemudian orang tersebut ini di belakang jadi makmum, ternyata sudah mempersiapkan pisau beracun. Nu'man bin Bashir lagi sholat, kemudian ditusuk dari belakang, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, yuqtal syahida, nanti dia terbunuh dalam keadaan syahid. Sabda Nabi yang ketiga, yadkhul jannah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Pakai radhiyallahu taala anhuma, bukan anhu. Kenapa anhuma? Anhuma dua orang. Allah meridhoi mereka berdua. Kalau radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya satu orang. Kalau radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi seorang perempuan, dia perempuan. Nah, di dalam istilah para muhaddithun, kalau sahabat didoakan dengan radhiyallahu anhuma, artinya beliau yang didoakan muslim, sahabat, ayah beliau juga muslim dan sahabat, makanya pakai radhiyallahu anhuma. Kalau ahlul bait Nabi Muhammad SAW, para ahli hadis mendoakan dengan kata alaihi salam atau alaihas salam. Kalau laki-laki alaihi salam, kalau perempuan alaihas salam. Ini dipakai oleh para ahli hadis di kitab-kitab asli mereka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha biasa menggunakan kalimat doa karramallahu wajha. Ini istilah doa digunakan oleh ahli hadis. Para nabi alaihi salam. Para nabi alaihi salam. Makanya kalau nabinya dua orang, alaihi salam. Suhfi Ibrahim wa Musa dalam ayat Al-Quran. Suhfi Ibrahim wa Musa. Boleh di belakang kita tambahkan alaihi wassalam. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan harus memakai salawat dan salam. Ada khilafiyah, tapi yang mayoritas para ahli hadis menyatakan harus menggunakan salawat dan salam. Jadi sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Itu istilah-istilah doa. Nu'man bin Bashir, ketika beliau sudah dinyatakan oleh Nabi SAW hidup mulia, terbunuh dalam keadaan syahid dan akan masuk ke dalam surga, ada satu peperangan namanya perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit. Yang memberikan usulan membuat parit adalah sahabat
yang berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau yang mengusulkan kepada Nabi membuat parit. Akhirnya usulan beliau ini sangat luar biasa, menyelamatkan kaum muslimin, karena waktu perang Khandaq atau namanya Al-Ahzab. Ahzab itu artinya partai-partai, suku-suku. Hampir seluruh suku Arab bergabung untuk melawan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kala jumlah, ikhtiar. Ada ikhtiar, buat apa? Parit. Dibuat parit itu melingkari kota Madinah, sehingga itu musuh tidak bisa masuk dengan mudah. Kendaraan mereka pun tidak bisa lewat. Maka ini usulan yang sangat cerdas, sehingga para sahabat mengatakan ini usulan dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Makkah. Yang lain mengatakan enggak, Salman Al-Farisi ini orang Madinah. Karena mereka merasa mulia, satu kebanggaan, Salman Al-Farisi menjadi golongan mereka. Dan mereka tahu dari Persia, beliau hijrah karena sebab gagasan yang beliau berikan kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang Makkah, orang Muhajirin mengatakan Salman golongan kami. Orang-orang Ansar mengatakan enggak, Salman golongan kami, dia di pihak kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan sudah, Salman adalah keluarga kami, kata Rasulullah SAW. Kata Nabi, golongannya Nabi Muhammad SAW, ahla baiti minna. Di peristiwa tersebut, ini sekilas tentang biografi Nu'man bin Bashir, karena beliau punya nasihat ini sangat cocok diterapkan di zaman kita saat ini. Nu'man bin Bashir waktu itu diperintahkan oleh ibunya, wahai anak, ini ada kurma, hanya satu genggam daripada kurma diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian ibunya mewasiatkan, wahai Nu'man, pergi cari ayahmu, bagi ini kurma. Kemudian pamanmu, jangan diberikan kepada yang lain, tidak cukup. Berarti ini sahabat kasihan, pasokan makanan kurang. Menurut ahli sejarah, kalau menurut para asfiya berbeda. Sejarah para ahli sejarah dengan sejarah para sufi itu beda. Di bawah ini kurma, hanya satu genggam, cukup hanya berdua, ayahnya dan pamannya. Tiba-tiba ini Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam pembuatan parit bersama para sahabat. Ini kan istilah digunakan dalam Islam, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi mereka. Itu konsep Islam. Jadi pemimpin itu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Nabi sebagai pemimpin, tapi ketika ada pekerjaan, Nabi terlibat di dalam pekerjaan tersebut, ikut serta dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, "Ta'al, wahai anak, ke sini mendekat. Engkau bawa apa?" Kata Nu'man bin Bashir yang waktu itu masih anak-anak mengatakan, "Saya bawa ini ya Rasulullah, segenggam kurma." Kata ibu, "Ini kurma hanya bisa diberikan kepada ayah saya dan paman saya. Mereka belum makan. Hanya sisa kurma satu genggam ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini sahabat lain juga belum makan. Nabi punya selendang, rida ini yang dipakai di pundak. Nabi bentangkan di atas tanah, dihamparkan itu rida, selendang di atas tanah. Kemudian mengatakan kepada Nu'man bin Bashir untuk meletakkan segenggam kurma di atas selendang Nabi SAW. Akhirnya kurma itu diletakkan di atas selendangnya Rasul SAW. Maka pada waktu itu kurma yang hanya satu genggam, tiba-tiba dia menjadi banyak. Dia muncul
seakan-akan keluar dari bawah selendang itu kurma. Kemudian Nabi mengatakan, panggil seluruh sahabat yang ada di Khandak, itu ribuan jumlahnya, seluruhnya mengantri makan, cukup. Itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, beliau punya nasihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir. Beliau mengatakan, inna halakah kullu halakah an ta'mala bisayiat fi zamanil bala. Sungguh celaka di atas celaka, atau benar-benar celaka, an ta'mala bisayiati fi zamanil bala, orang atau engkau melakukan keburukan di zaman yang penuh dengan bala, itu celaka. Ini sekarang lagi dikasih ujian penyakit, virus, masih ada buat pesta mabuk-mabukan orang Islam, naudzubillahi min zalik. Ini lagi dikasih ujian bala, dikasih bala wa musibah, virus, penyakit. Harusnya dia lebih memperbanyak ibadah, harusnya tengah malam menangis minta Allah angkat, harusnya waktunya habis membaca Al-Quran biar Al-Quran memberikan syafaat di yaumil qiyamah, harusnya jidat ini banyak sujud kepada Allah, harusnya seperti itu. Makanya Nu'man bin Bashir mengatakan, celaka di atas celaka, sungguh celaka orang yang hidup di zaman bala tapi dia melakukan keburukan. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, ini waktunya ar-ruju' ilallah wal inabah ilallah. Waktunya kita kembali secara sungguh-sungguh, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala.